bersama kami dalam Saku Spesial Bulan Suci Ramadan, dan dalam segmentasi berikut ini kita akan simak baik-baik bagaimanakah kaitan antara ibadah saum, ibadah puasa dengan sifat serakah yang ada di dalam diri kita. Abi Amir Faisal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Yang Allah muliakan sahabatku, guru kita semua, Ustadz Azhari Nasution, sahabatku Mas Agung yang selalu menemani para ustadz. Jadi nanti kalau di surga ada para ustadz masuk surga, Mas Agung akan ada di dalamnya. Masya Allah. Nah, dan yang Allah muliakan semua jemaah Masjid Al-Ikhlas, ibu-ibu yang cantik-cantik semua, cerah ceria, bapak-bapak yang ganteng semua, Masya Allah. Pasti kalau bapak ganteng, kalau ibu cantik. Itulah sifat dan fitrah masing-masing yang Allah ciptakan. Makanya kita harus menjaga diri kita sesuai dengan fitrah yang Allah berikan kepada kita. Kalau kita jadi perempuan, syukurilah sebagai perempuan. Jangan pura-pura menjadi laki-laki. Kalau kita jadi laki-laki, syukurilah. Jangan serakah. Jangan berjuang jadi perempuan. Jadi serakah itu adalah orang yang melampaui batas, bukan pada fitrahnya. Itu serakah. Jadi yang dia perempuan, sudah Allah kasih fitrah perempuan, dia berusaha ingin juga jadi laki-laki. Akhirnya nggak jelas, nggak laki nggak perempuan. Nah, makanya Allah haramkan keserakahan itu. Allah benci keserakahan itu. Karena melampaui batas. Yang laki-laki sudah Allah kasih fitrah laki-laki, berusaha jadi seperti perempuan, berlagak seperti perempuan. Nah, ini namanya apa, Bu? Serakah. Nah, jadi laki-laki boleh, jadi perempuan boleh. Yang tidak boleh serakah, mengubah fitrahnya. Sudah Allah kasih hidung sehat, ya memang kurang mancung, dioperasi, pengen dimancung-mancungin. Sudah, jangan diubah ciptaan Allah itu. Itu ciri keserakahan. Orang cantik itu relatif. Bukan karena dioperasi Anda menjadi cantik. Enggak juga. Jadi ketika seseorang mengubah ciptaan Allah, yang mata memang sudah seperti ini, diubah dengan bentuk lain, dioperasi lagi, itu namanya serakah. Makanya diharamkan dalam Islam orang yang serakah dengan mengubah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Kecuali memang dalam kondisi kita membutuhkannya, misalnya dia sumbing, kalau nggak diperbaiki nggak bisa baca Quran, sehingga nggak jelas huruf-hurufnya, maka diperbaiki supaya bisa baca Quran. Itu boleh aja, itu bukan serakah. Jadi dalam konteks kebutuhan yang fitrah itu masih dibolehkan. Tapi ketika sudah ingin menguasai semuanya, mengambil semuanya yang sebenarnya bukan pada fitrahnya, maka itulah keserakahan. Bu, ibu boleh kaya? Boleh. Tapi Allah haramkan ketika ibu dengan kekayaannya terus ingin menguasai yang lain, sampai melakukan korupsi. Itu namanya serakah. Dan ini yang Allah sebut dengan at-takasur. Allah enggak melarang kita kaya. Tapi yang Allah larang serakahnya. Sampai dia melampaui batas. Disebut oleh Allah dengan at-takasur. Makanya kata Allah, celaka, lalai orang-orang yang bermegah-megahan. Sampai ke tingkat dia melampaui batas. Kalau memang kemampuan kita mampu beli mobil mewah, mampu punya rumah mewah, karena memang kita punya penghasilan yang cukup untuk itu boleh-boleh saja.
Tapi kalau memaksakan diri, sebetulnya nggak mampu untuk itu. Sehingga dia mencuri, sehingga dia menipu, sehingga dia merampok, sehingga dia main judi, sehingga dia korupsi. Itu namanya serakah. Karena itu bukan pada levelnya dia. Karena itu bahagia itu di mana? Bahagia itu kalau kita menampilkan apa adanya. Bu, malu enggak ibu menampilkan apa adanya? Jangan malu ibu. Ini takdir Allah. Ya Allah, aku ridho kepadamu. Coba semuanya mengatakan, ya Allah, terima kasih atas takdirmu. Dan aku ridho dengan segala yang kau berikan kepadaku. Ini bu, ucapkan setiap hari. Tahu enggak, ini ada dalam doa yang ibu bacakan ketika sholat subuh. Falakal hamdu ala ma qadait, astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih ya Allah atas takdirmu. Ampuni dosa-dosaku. Ini baca bu, baca, jiwai, sehingga enggak akan muncul lagi penyakit keserakan itu. Nah, hadirnya Ramadan dengan kita berpuasa, puncak yang ingin dicapai adalah tercapainya akhlak mulia. Akhlak mulia dalam Al-Quran disebut takwa. Makanya puasa itu dihubungkan dengan takwa. La'allakum tattaqun, agar kamu bertakwa. Nah, dulu para ulama ketika mendefinisikan tentang takwa, mereka mengatakan la yakunul abdu ayyakuna minal muttaqin hatta yabta'ida anil halal liyakuna ab'ad minal haram. Orang tidak mungkin menjadi seorang hamba yang bertakwa sampai dia membiasakan diri mengambil jarak dari yang halal. Makan halal bu? Halal. Minum halal pak? Halal. Melakukan hubungan sama istri halal pak? Tapi ketika puasa ambil jarak dulu. Dari kapan? Dari fajar sampai maghrib. Nah, ini enggak. Belum maghrib sudah pengen batalin. Itu namanya serakah. Belum waktunya kaya. Korupsi. Ingin cepat kaya. Itu namanya belum maghrib sudah pengen batalin. Nah, Bapak Ibu rahimakumullah, ayo tahan dulu. Sabar dulu. Itulah inti puasa. Jadi inti puasa itu bu, benar-benar kalau kita renungkan dan kita jiwai, nanti akan lahir setelah Ramadan pribadi-pribadi yang tidak serakah. Kalau ada orang sedang puasa saja masih korupsi, berarti nggak paham waktu puasa. Allah nggak butuh puasa orang seperti itu. Makanya kata Nabi apa? Malam yada qaula zur wal amal bihi falaysa lillahi haja fi ayada ta'amahu wa syaraba. Orang yang masih melakukan maksiat, berkata bohong, korupsi, Allah nggak butuh puasanya. Karena apa? Tidak mengerti maksud puasa itu. Nah, inilah barakallahu yang harus kita pahami. Ada 3 nilai yang nanti kita ini akan dapatkan dari puasa itu. Kalau kita terus meresapi, merenungi, menjiwai, kita akan dapat 3 hal minimal. Pertama, sabar. Apa bu? Sabar. Kedua, syukur. Apa? Syukur. Ketiga, ridho. Apa bu? Ridho. Coba 2S 1R. Apa? Sabar, syukur, ridho. Lagi? Sabar, syukur, ridho. Ya. Jadi sabar, syukur, ridho. Sabar, dia menahan diri. Jangan ingin kaya sebelum waktunya. Sabar, menahan diri. Jangan memaksakan diri mengambil hak orang lain. Sabar. Sabar menahan diri dari nafsu. Nih bu, ibu boleh kan jadi istri seorang suami? Boleh. Tapi ada orang setiap melihat laki-laki lain pengen juga jadi istrinya. Ini namanya
Serakah. Akhirnya suami orang lain diambil, namanya pelakor. Nah, itu namanya serakah, Bu. Jadi itu dia, sabar menahan diri dari hal-hal yang memang itu tidak boleh. Yang kedua apa, Bu? Syukur. Syukur itu apa? Syukur itu artinya gunakan nikmat Allah sesuai dengan manfaatnya. Kalau ibu ngasih peci ke saya, harus dipakai di mana, Bu? Di kaki atau di kepala? Di kepala. Ketika saya pakai di kepala, ibu mengatakan, alhamdulillah peci yang aku berikan disyukuri oleh Pak Ustadz. Maka yuk kasih lagi, betul? Kalau saya pakai peci di kaki, ibu marah enggak? Marah. Makanya jangan kasih lagi peci. Begitu kan? Sama, Bu, mata digunakan melihat yang haram, Allah benci, Allah marah. Terus yang ketiga apa? Ridho. Kita ridho, Bu, nerima apa yang Allah takdirkan. Semua yang Allah takdirkan pasti baik. Gak perlu kita melihat nikmat orang lain. Biarkan Allah beri dia kenikmatan, kita ridho dengan apa yang kita dapatkan. Seperti itu cara kita mengambil hikmah puasa agar tidak serakah. Terima kasih Abi, dan itulah tadi pemirsa yang dirahmati Allah, dua mukadimah yang insya Allah nanti akan menjadi panduan kita bagi diskusi. Kita menyiapkan 3 segmentasi untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan Anda selepas pesan-pesan berikut ini. Damai Indonesiaku.